Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan melanjutkan informasi soal-soal berkaitan dengan soal-soal TIU ya, yaitu matematika dasar pada formasi penata layanan operasional. Video ini merupakan video part 11. Bagi rekan-rekan semua yang belum menonton video ataupun part sebelumnya, kami sarankan untuk menonton terlebih dahulu bagian 1 sampai dengan 10. Bagaimana bentuk soal TIU kali ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, saat ini rekan-rekan semua, kita sedang dihebohkan dengan adanya informasi bahwa untuk penata layanan operasional itu ada soal-soal yang berbau hitungan ya, yaitu untuk tes intelijen umum ya, atau tes intelijensi umum atau disebut dengan TIU. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang berbau hitungan-hitungan sederhana, namun ini dalam bentuk soal literasi ya. Soal pertama, seorang operator diberi tugas memproses dokumen layanan operasional sebanyak 240 dokumen dalam waktu 8 jam. Berapa banyak dokumen yang harus diproses setiap jam agar seluruh dokumen selesai tepat waktu? Nah, kita akan coba menghitung ya. Jadi ada dua angka yang menjadi fokus, yaitu 240 dan 8 jam. Kami bagi waktu dulu bagi rekan-rekan untuk menentukan kira-kira mana jawaban yang tepat ya dari pilihan ganda 5 ini. Dokumen ada 240, waktu yang disediakan 8 jam. Setiap jamnya berapa dokumen? Boleh di-pause dulu untuk Bapak Ibu coba menghitung. Baik, kita coba hitung ya. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk dapat kita menghitung. Yang jelas yang pertama adalah langsung saja 240 dibagi maksud kami ya, dibagi 8. Nah, karena kita tidak memegang kalkulator, maka sepertinya lebih sulit bagi kita untuk menghitung dengan cara bagi. Nah, sekarang kita coba rubah dengan cara perkalian. Kita coba satu persatu lagi. Kita coba satu persatu ya. 2 ya, ini 2. 2 kali 8 itu 16. Ditambah 0 berarti 160. Berarti bukan. 3 dikali 8, 24. Ditambah 0, 240. Nah, kita langsung dapat ya jawabannya, berarti adalah 30 dokumen per jam, karena di sini hasilnya adalah 30 kali 8 jam itu adalah 240 dokumen. Nah, ini soal pertama ya. Baik, kita coba langsung soal kedua. Dalam diagram alur pelayanan terdapat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 2. Menginput data ke sistem. 3. Menyusun laporan akhir. 4. Memproses dokumen pelanggan. Nah, dari 4 ini, kira-kira mana urutan yang paling benar ya? Urutan langkah yang paling benar. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, atau 4, 1, 2, 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menginput data ke sistem, menyusun laporan akhir, 4. Memproses dokumen pelanggan. Silakan rekan-rekan jawab terlebih dahulu. Silakan di pause ya, atau di stop dulu videonya. Nah, kita coba akan menjawab. Yang pertama, di sini jelas ya urutannya adalah 1, 1, 1, 1. Ini berarti otomatis ini yang menjadi fokus. 1 ini adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Nggak mungkin 4. Ujuk-ujuk langsung proses ini nggak mungkin ya. Nah, berarti 1. Yang jelas 1 dulu, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, apa yang harus kita lakukan? Menginput data atau memproses dokumen. Tak mungkin laporan akhir ya. Menginput data atau memproses dokumen. Pastinya menginput data, berarti 2. 1, 2 mana? Nah, ini 1, 2 ini. Tinggal 3, 4-nya. Nah, ini 4, 3, ini 3, 4. Yang ketiga, mana kira-kira setelah menginput data? Memproses atau menyusun laporan? Tentunya memproses, ya berarti 4. Nah, jelas ya jawabannya.
1, 2, 4, 3. Berarti D. Soal nomor 3. Seorang operator layanan harus mengatur jadwal penggunaan ruang, yaitu ruang rapat, dengan alokasi waktu sebagai berikut. Mulai dari 8 sampai 10, jam 8 sampai 10 itu untuk rapat A. Kemudian begitu habis rapat A, jam 10 sampai jam 12, yaitu untuk rapat B. Kemudian dari jam 1 sampai jam 3 untuk rapat C. Ya. Nah, jika rapat B ini ya selesai 30 menit lebih awal, berapa total waktu yang tersisa sebelum rapat C dimulai? Ya, pilihan ada di sini, silakan dihitung dulu. Ya, coba kita hitung. Rapat A 8.10. Ini sudah kita abaikan, ini tidak dibahas ya. Yang dibahas itu adalah rapat B, yaitu jam 10 sampai jam 12. Rapat B ini selesai 30 menit lebih awal, berarti 11.30. 11.30. Sedangkan rapat C dimulai jam 1. Nah, berapa sisa waktu yang ada sebelum rapat C dimulai? Yang jelas antara rapat B saja, jam 12 ke jam 1 ini ada 1 jam. Ya, ada 1 jam. Dari jam 12 ke jam 1. Ada 1 jam. Sedangkan rapat B selesai 30 menit, berarti ditambah dengan 30 menit. Berarti 1 jam 30 menit. C ya. Soal keempat. Operator layanan diberi tugas menata 120 kursi di ruang pertemuan dengan konfigurasi 10 baris dalam jumlah kursi yang sama di setiap baris. Berapa jumlah kursi dalam satu baris? 120 kursi, konfigurasinya 10 baris. Jumlah kursi dalam setiap baris ada berapa? Coba rekan-rekan pikirkan. Ya, kita jawab ya. Nah, ini langsung saja 120 dibagi 10. Berarti 12. Soal kelima. Dalam diagram alur proses perbaikan, langkah terakhir yang dilakukan adalah dalam alur proses perbaikan sarana. Langkah terakhir dalam proses perbaikan sarana adalah identifikasi kerusakan, menyusun laporan perbaikan, melakukan perbaikan, mengevaluasi hasil, atau mengajukan anggaran perbaikan. Langkah terakhir ya, mengidentifikasi kerusakan pasti bukan. Melakukan perbaikan, nah ini kita stop, kita tahan dulu ya. Menyusun laporan perbaikan, ini juga kita stop, maksudnya kita hold. Ini juga melakukan perbaikan kita hold, mengevaluasi kita hold, mengajukan anggaran pasti bukan. Ini bukan langkah terakhir. Berarti antara 3, B, C, D. Mana yang terakhir? Yang jelas pertama mengidentifikasi, mengajukan anggaran, kita mulai melakukan perbaikan, ya berarti ini bukan ya. Tinggal 2 lagi, menyusun laporan atau mengevaluasi. Setelah dilakukan perbaikan, langkahnya adalah melaporkan. Nah, ini berarti langkah keempat. Ya, langkah keempat. Berarti yang benar adalah terakhir ini ya, melakukan evaluasi hasil. Ini yang oke. Soal ke-6. Jika seorang operator memperkirakan setiap tugas membutuhkan waktu 15 menit, berapa tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu kerja 7 jam? Setiap tugas 15 menit. Berapa tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 jam?
Coba dijawab dulu rekan-rekan. Nah, pertama kita coba jawab dengan cara pertama. 1 jam itu adalah 60 menit ya. 60 menit 1 jam. 60. 15 menit kali 4. Ini sama dengan 1 jam. Berarti 1 jam ada 4 kegiatan. Sedangkan ada waktu jam kerjanya ada 7. Berarti 4 kali 7. Berapa? 28. Ya. Soal ke-7. Seorang operator mencatat waktu pemakaian fasilitas sebagai berikut. 2 jam untuk kegiatan A. 3 jam untuk kegiatan B. 1,5 jam atau 1,5 jam untuk kegiatan C. Nah, yang dihitung di sini, yang dipertanyakan, berapa persentase waktu yang digunakan untuk kegiatan B, yaitu yang kegiatan 3 jam ini, tapi dihitung dalam bentuk persentase. 30%, 40%, 50%, 60% atau 70% untuk kegiatan B. Coba kita hitung. Pertama kita tambahkan saja dulu ya. 2 jam ditambah 3 jam ditambah 1,5 jam. Berarti 6,5 jam. Sedangkan kegiatan B ada 3 jam. Berarti 3 dibagi 6,5 kali 100%. 3 bagi 65 ini sekitar 4,6. 4,6 kali 100 berarti 46%. Dibulatkan jadi 50%. Soal ke-8. Dalam pemeliharaan rutin, operator menemukan bahwa AC di ruangan pelayanan perlu dibersihkan setiap 3 bulan. Ingat ya, setiap 3 bulan harus dibersihkan. Jika pembersihan terakhir dilakukan pada bulan Januari, kapan pembersihan berikutnya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baik, kita jawab ya. Terakhir Januari, berarti tinggal kita tambah saja. Januari, Februari, Maret, April ya. 3 bulan ya. April. Soal ke-9. Dalam pemesanan peralatan diperlukan waktu 5 hari untuk pengiriman. Jika pesanan dilakukan pada hari Selasa, kapan barang akan tiba? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 5 hari pengiriman. Pemesanan dilakukan pada hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan hari sampainya adalah hari Senin. Berarti yang ke-6 ya. Jadi 5 hari ini adalah lama pengiriman. Senin. Soal ke-10. Seorang operator harus menyusun laporan akhir yang memerlukan waktu 45 menit untuk setiap laporan. Jika ia bekerja 6 jam sehari, berapa laporan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari? Ini mirip seperti yang tadi ya. 45 menit untuk setiap laporan. Jika ia bekerja 6 jam sehari, berapa banyak laporan? Kalau tadi 15 menit ya. 15 menit kita bisa kalikan 4 untuk 1 jam. Sekarang 45 menit hitungannya. Berarti kita harus rubah jam menjadi menit. 1 jam 60 menit, 6 jam berarti 360 menit dibagi dengan 45. Nah, sekali lagi karena kita tidak menggunakan kalkulator, kadang-kadang sulit ya untuk membagi perhitungan 360 kali bagi 45. Kita coba hitungannya hitungan perkalian ya. Perhitungan perkalian berarti di sini 45 kali 6. 5 kali 6 30. 6 kali 4 berapa?
24 tambah 3, 27. Belum ya, belum sama ya. Belum sama. Kita akan cari angkanya 360. Sekarang coba lagi kali 7. 45 kali dengan 7. 5 kali 7, 35. 3, 7 kali 4, 28. Tambah dengan 3, 31. 1. Belum ya? Belum 360. Kita coba yang 8. 45 kali 8. 5 kali 8, 40. Simpan 4. Kemudian 8 kali 4, 32 tambah 4, 36. Itu 360. Sama ya? Berarti 8 laporan ya yang disiapkan dalam 6 jam. Soal ke-11. Dalam laporan mingguan, seorang operator mencatat jumlah tiket layanan yang diselesaikan diproses setiap hari, di mana Senin itu 20, Selasa 25, Rabu 30, Kamis 35, Jumat 40. Berapa rata-rata tiket layanan yang diproses per hari? 25, 30, 35, 40, 50. Senin 20, 25, 30, 35, 40. Berarti intinya kita tinggal menambah ya jawabannya. 20 tambah dengan 25, 40, 5, tambah 30, 70, 5, ditambah dengan 35, 100, 10, ditambah dengan 40, 150. Nah, 150 dibagi dengan berapa hari? Senin 1, 2, 3, 4, 5. 150 dibagi 5. Berarti itunya 30. Jawabannya adalah 30. Ya demikian ya 11 latihan soal TIU untuk formasi teknis yang dapat kita coba latih. Semoga nanti rekan-rekan di samping ada hitungan matematika dasar, juga hitungan untuk TIU dalam bentuk literasi juga dapat membantu rekan-rekan dalam menjawab soal nantinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.